ada dua jenis duka, dua arah yang berbeda, sama-sama duka cita. Tapi yang satu duka cita menurut kehendak Allah, tetapi yang satu lagi duka cita dari dunia. Yang satu menghasilkan keselamatan, tapi yang satu menghasilkan kematian. Duka cita yang membawa kematian itu hanyalah penyesalan. Pusatnya adalah dampak dari dosa. Fokusnya adalah konsekuensi. Saudara ketangkep, saudara ketahuan, saudara terekspos, sehingga remorse, penyesalan akan berkata, aku bodoh, aduh aku malu, reputasiku hancur. Tapi berhenti di situ. Tetapi kalau pertobatan, oh no, aku melukai hati Tuhan, sehingga yang menjadi objek bukan dirinya sendiri atau dampak dari dosanya, tetapi berpusat pada Tuhan yang dilanggar. Fokusnya satunya konsekuensi, tapi kalau pertobatan fokusnya relasi. Kita sebenarnya belum bertobat ketika kita hanya merasa malu atau benci diri sendiri. Kita baru bisa bertobat ketika kita benci dosa dan berbalik kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan tetapi mendekat kepada Tuhan. Disinilah perbedaan antara agama dan Injil. Orang beragama sering takut oleh akibat dosa. Aku nek gak minta ampun, mateng kon yo, berkatku gak lancar, utangku gak kebayar, apa yang terjadi? Dia gak bertobat. Hanya ingin bersih di hadapan Tuhan, hanya ingin bersih di hadapan orang lain, bersih secara psikologis supaya gak merasa bersalah. Tapi kalau Injil, masalah kita bukan hanya tentang catatan buruk dosa, namun hati kita yang mencintai dosa. Itulah sebabnya Injil berkata, hatimu yang berdosa perlu terus diperbarui. Bagaimana Tuhan menerima pertobatanmu dan mengubah hatimu? Karena berdasarkan Mazmur 51 ini ada petunjuknya, tapi petunjuknya ini aneh. Dua permintaan yang bertolak belakang. Karena permintaan pertama, Daud meminta Tuhan menjauhkan wajahnya dari dosa-dosanya Daud. Namun yang kedua, Daud minta Tuhan tidak menjauhkan hadiratnya dari dirinya yang berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan menjauh dari dosanya tetapi tidak menjauh dari orang yang berbuat dosa? Bagaimana Tuhan bisa menutup wajah dari kejahatan tetapi tetap menyatakan wajah kasih-Nya kepada si pelaku kejahatan? Ini kontradiksi. Bagaimana Tuhan memecahkan dilema ini? Perhatikan saudara, kontradiksi ini hanya bisa diselesaikan melalui salib Yesus Kristus. Di salib itulah Allah menyembunyikan wajahnya dari dosa kita karena Yesus menanggungnya. Di salib itulah Allah tidak membuang kita dari hadapannya karena Yesus yang dibuang ganti saudara dan saya. Di salib itulah Allah menolak yang sempurna untuk menerima yang bersalah, yaitu saudara dan saya. Di salib itulah Yesus mengalami wajah Bapa berpaling daripadanya supaya kita bisa menatap wajah kasih Bapa selamanya. Hanya Injil yang memberikan jaminan bahwa pengampunan tidak mengorbankan hubungan tetapi memulihkan hubungan. Itulah sebabnya rasa bersalah tidak harus menjadi akhir cerita kita, karena salib sudah berkata sudah selesai. Melalui karya salib Kristus, Tuhan bisa berkata, aku melihat dosamu tapi aku bisa tetap mengasihimu. Hari ini ada undangan buat kita untuk tidak cuma berhenti menyesal tapi bertobat. Jangan lari dari Tuhan, justru mendekat sama Tuhan. Minta sama Tuhan, perbarui hatiku. Martin Luther berkata begini, dan ini sangat menguatkan saya. Ketika aku melihat diriku sendiri, aku gak melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. Tapi aku ketika melihat Kristus, aku tidak bisa melihat bagaimana aku bisa binasa. Kalau Tuhan yang sudah memberikan segalanya, masa dia tinggalkan saudara saat ini? Tidak mungkin. Itulah keindahan Injil yang terus menerus kita perlu renungkan dan khotbahkan pada hati saudara, supaya hati kita bukan hanya menyesal tapi bertobat, dan hati kita bukan cuma terima pengampunan tapi hati saudara diperbarui.